Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam proses pembelajaran online pada mata kuliah penelitian tindakan kelas yang diampu oleh Bapak Dr. Iswadi MPD. Pada kesempatan kali ini, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Iswadi MPD dan semua sahabat-sahabat dan teman-teman yang mengikuti mata kuliah penelitian tindakan kelas. Adapun topik yang akan kami bahas pada kesempatan ini adalah monitoring dalam penelitian tindakan kelas. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amilul Khair yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Andika Rusli. Rangkaian acara yang akan kita lewati adalah yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian dan penyajian materi, yang ketiga tanya jawab. Yang ingin bertanya silakan bertanya di kolom komentar, dan yang terakhir penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, yaitu pembukaan. Sebelum kita mulai, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Yang pertama, pengertian monitoring. Monitoring atau pemantauan adalah cara untuk mengetahui perubahan karena dampak dari tindakan yang dilakukan oleh peneliti. Monitoring juga dilakukan dengan maksud mengetahui apakah perubahan atau peningkatan itu terjadi sesuai rancangan penelitian atau tidak. Fungsi dan peran monitoring. Fungsi monitoring dalam penelitian tindakan kelas adalah untuk mengenali dan mengevaluasi perkembangan yang terjadi dengan adanya tindakan. Sedangkan peran monitoring dalam penelitian tindakan kelas adalah sebagai umpan balik bagi penelitian tindakan dan sangat menentukan langkah selanjutnya. Sasaran monitoring. Dampak atau efek suatu tindakan pada sasaran lebih pada aspek proses atau kondisi siswa dalam belajar dan bukan prestasi belajar. Prestasi belajar ditentukan banyak hal seperti motivasi belajar, semangat, dan kemampuan-kemampuan lain yang diperlukan untuk belajar suatu bidang tertentu. Terima kasih. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi pembahasan ini, yaitu pelaku monitoring. PTK harus dilakukan secara kolaboratif, artinya peneliti tidak bisa melakukan penelitian tindakan hanya sendirian, karena keilmihan peneliti tidak bisa dijamin. Meskipun guru bisa melakukan penelitian mandiri, bukan berarti melakukan penelitian sendiri, tetapi perlu bantuan untuk mengamati proses pembelajaran dan perubahan yang terjadi akibat tindakan. Selanjutnya adalah metode monitoring. Metode monitoring dibagi beberapa metode, yaitu ada observasi, interview, kuesioner, dan tes. Observasi merupakan teknik yang sering digunakan untuk mengamati dampak perubahan tingkah laku siswa setelah tindakan dilakukan. Teknik ini harus dilengkapi dengan lembar observasi agar keakuratan observasi dapat terjaga. Lembar observasi dalam PTK diusahakan tidak terlalu rumit dan jumlah butir perlu dibatasi sampai kurang lebih 10-15 butir saja agar mudah dilakukan oleh peneliti. Interview atau wawancara digunakan bila peneliti ingin mengungkapkan lebih dalam tentang proses berpikir siswa, latar belakang, alasan, argumen dari pilihan siswa, konstruksi pengetahuan dan sikap yang terbangun, dan lain-lain. Wawancara dilengkapi dengan panduan wawancara agar tidak terlewatkan informasi yang akan ditanyakan. Kuesioner atau angket merupakan teknik memperoleh data dengan memberikan daftar pertanyaan tertulis yang harus direspon oleh responden. Ada dua macam angket, yaitu angket terbuka dan angket tertutup. Angket terbuka bila peneliti memberikan kesempatan kepada responden untuk memberikan respon secara bebas, sedangkan angket tertutup bila peneliti telah membuat pilihan dan responden tinggal memilih di antara pilihan tersebut.
tes. Metode tes lebih dimaksudkan untuk melihat dampak tindakan hasil belajar siswa. Metode tes mencakup pretest, post-test, tes diagnostik, dan tes kinerja. Selanjutnya, cara dan alat monitoring dalam pelaksanaan PTK. Ada beberapa cara untuk melakukan monitoring dari yang informal sampai yang formal, seperti dari hasil catatan harian, catatan lapangan, dan catatan berkala, catatan anekdotal, catatan hasil rekaman observasi, hasil wawancara, hasil kuesioner. Alat monitoring dapat menggunakan peneliti itu sendiri dengan melakukan pengamatan dan wawancara sebagaimana yang dilakukan dalam penelitian kualitatif. Selain itu, dapat juga mempergunakan alat yang berupa pedoman observasi, pedoman wawancara, kuesioner, tes, alat untuk kerja, dan lain sebagainya. Guru sebagai peneliti dapat menentukan sendiri kriteria yang akan dipakai untuk mengevaluasi efektivitas tindakan yang dilakukan. Dari kesimpulan ini, monitoring atau pemantauan bisa dapat disimpulkan yaitu adalah cara untuk mengetahui perubahan atau change and improvement karena dampak dari tindakan yang dilakukan oleh peneliti, dan perubahan dan peningkatan karena dampak tindakan terhadap sasaran yang dirancang sebelum terjadi setiap saat, dan tidak bisa diprediksi secara tepat kapan perubahan muncul dan pada saat apa dan sebagainya. Oleh karena itu, istilah monitoring atau pemantauan mempunyai makna pada perlunya penelitian melakukan pengamatan secara terus-menerus selama tindakan dilakukan oleh peneliti agar dapat diketahui pada konteks dan waktu perubahan apa suatu perubahan muncul. Demikian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan di dalam grup WhatsApp. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.